Oke Sobat Desa, alhamdulillah sudah sampai di Dieng. Kita akan bermalam di sini 1 malam. Begitu bangun itu kita bisa langsung menikmati pemandangan tuh gunung, bahkan Gunung Merapi kelihatan Sobat Desa. Nih, Gunung Merapinya ada di sana tuh. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Perjalanan dalam rangka ekspedisi pedesaan di lereng Gunung Slamet telah memasuki wilayah dataran tinggi Dieng. Pemandangan indah seperti ini bisa Sobat Desa nikmati dengan mudah dari salah satu desa saat berkunjung ke kawasan dataran tinggi Dieng. Lokasinya sangat dekat dengan area penginapan. Dari atas bukit ini, kita bisa menikmati keindahan alam di pagi hari. Bahkan puncak Gunung Slamet yang akan kita tuju bisa nampak dari tempat ini. Padahal jaraknya masih ratusan kilometer. Sembari menunggu Zahwa mempersiapkan perbekalan untuk melanjutkan perjalanan, kami akan mengajak Sobat Desa untuk mengunjungi salah satu tempat terbaik menikmati matahari terbit dari dataran tinggi Dieng. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah Sobat Desa, ini jalannya di Dieng sudah hampir selesai ya, dan di beberapa sisi malah udah selesai nih. Ini udah bagus aspal baru, dan kemudian di depan sana juga masih ada proses perbaikan jalan. Jadi ini bisa menambah informasi bagi Sobat Desa bahwa jalan menuju ke Dieng ini meskipun lagi diperbaiki nih, kanan kiri ini diperluas, diperlebar, ini kita tetap bisa lewat Sobat Desa tuh. Ini masih banyak material ya, cuman yang perlu menjadi catatan adalah tetap harus hati-hati karena masih ada aktivitas alat berat dan juga kegiatan proyek untuk perluasan jalan nih. Di sebelah sini masih dilakukan perluasan. Sementara di bawah itu udah ada beberapa titik yang sudah jadi Sobat Desa. Wah, ini kalau kita udah masuk sini tuh udaranya mulai dingin. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan ke penginapan di Dieng. Semoga kita nanti sampai sana bisa dapat cuaca yang bagus. Kalau bagus kita keluar, kalau enggak kita istirahat. Lanjut Sobat Desa. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita berdoa bersama agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki dan nikmat yang penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Desa, kita tiba di dataran tinggi Dieng ini kemarin sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saat akan memasuki area Dieng, ternyata proses penataan kawasan Dieng utamanya perluasan jalan sudah bisa mulai kita nikmati. Semoga dalam waktu dekat akses jalan menuju Dieng dari arah Wonosobo sudah bisa dilewati dengan aman dan nyaman. Amin amin ya robbal alamin. Setelah mendapatkan penginapan di sekitar titik 0 Dieng, kita akan menuju ke sebuah masjid yang sangat indah untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Nama masjidnya adalah Masjid Jami Baitur Rahman Dieng. Dalam kegelapan malam dan suhu dingin yang sangat menusuk kulit, membuat suasana beribadah di Masjid Dieng ini akan selalu teringat dalam ingatan kami. Oke Sobat Desa, alhamdulillah kita sudah sampai di Dieng. Kita akan bermalam di sini 1 malam.
sebelum besok pagi kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kabupaten Banyumas di Purwokerto ya, lereng Gunung Slamet. Perjalanan mungkin besok sekitar 4 jam dari sini, tapi sebelumnya besok kita akan menuju ke area Banjarnegara dulu. Nih sobat desa, kita sekarang mau sholat maghrib dulu di kawasan Dieng. Ini di Dieng pusatnya ya, tuh masjidnya bagus banget. Sekarang ini suhunya sudah mulai turun sekitar 17 derajat Celcius, dan kemungkinan akan turun lebih dingin lagi nanti malam. Nah, ini kita akan sholat dulu di sini sebelum nanti malam kita lanjut untuk makan malam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sholat dan sekarang kita akan mencoba jalan-jalan sebentar ya di kawasan Dieng ini. Sekarang ini ketika video ini dibuat itu bukan hari libur sobat desa, tapi meskipun bukan hari libur ternyata tetap banyak orang yang datang ke sini. Kemudian kalau sobat desa mau jalan-jalan ke sini jangan lupa bawa jaket ya nih. Kalau sobat desa lupa bawa jaket, di sini ada yang menjual jaket juga. Karena kalau nggak pakai jaket, di sini full dingin sekali. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke penginapan kita. Mana ya, kok lupa? Oh, kebablasan. Di sini ya penginapan kita ya. Nah, bagi sobat desa yang bertanya-tanya, Mas, harga penginapannya berapa dong? Nah, di sini tuh bervariasi sobat desa. Kalau kita itu biasanya cari yang di rentang harga 100 sampai dengan 150.000, sudah kamar mandi dalam dan air panas. Nah, ini kita lagi-lagi datang ke sini ya. Ini namanya Batu Kelir. Oke, kita masuk. Di sini sangat terjangkau. Pelayanannya juga bagus. Kemudian untuk fasilitasnya juga, ini yang mana punya aku? Oh, yang ini sobat desa. Untuk tempatnya seperti ini, bagus, hangat juga. Nah, ini ada dapur umumnya tuh. Kita dapat harga 150.000. Oke, ini kamar kita nomor 3. Hei, assalamualaikum Zahwa. Zahwa lagi-lagi kalau ngonten pasti lagi nggak sholat ya. Aku barusan di ini, di masjid. Ada apa? Ya ada orang sholat lah. Alhamdulillah kita sudah sampai sini ya sobat desa, tapi kita sendirian karena Jawa masih istirahat di penginapan. Sekarang sudah jam 7. Kita termasuk kesiangan ya kalau mau melihat pemandangan indah di kawasan Dieng. Nah, itu dia Gunung Sindoro. Ini adalah pemukiman warga di Dieng. Kali ini sebelum kita melanjutkan perjalanan, kami akan mengajak sobat desa untuk melihat beberapa tempat yang bisa dikunjungi ketika datang ke dataran tinggi Dieng. Nah, ini tempat ini bisa kita gunakan untuk melihat pemandangan yang indah. Tapi kalau ke sini usahakan pagi-pagi sobat desa. Kali ini kita termasuk terlambat. Nah, udah jam 7. Bagusnya itu jam 6. Nih namanya adalah Bukit Skuter. Kalau naik terus kita akan sampai di sebuah tempat yang bisa digunakan untuk menikmati keindahan kota Dieng. Tapi sebelum itu ya, kita akan memperlihatkan pada sobat desa, kami akan memperlihatkan kepada sobat desa kondisi yang lain yang ada di sekitar Bukit Skuter. Tuh pemandangannya tuh keren kan, cerah banget. Ini adalah lahan pertanian. Dulu ketika pertama kali kita ke Dieng, memang kita udah sampai sini, tapi kita belum tahu kalau ternyata di sini itu ada Bukit Skuter. Nah, kami akan menunjukkan lahan pertanian yang sangat identik atau biasa ditemukan di dataran tinggi Dieng. Yang pertama adalah karika. Nih karika nih. Ini buah karika. Mirip dengan pepaya tapi kecil. Ini asli dari Amerika Latin. Jadi kalau di Indonesia itu di dataran tinggi Dieng, khususnya di Dieng. Dataran tinggi di pegunungan. Salah satunya adalah di Dieng. Mohon maaf ya sobat desa, bahasanya itu kadang keserimpet-rimpet karena
terlalu dingin di sini. Nah, ini adalah kentang dari Dieng yang sangat terkenal di berbagai negara di belahan dunia lah, karena kentang dari Dieng itu digunakan oleh berbagai perusahaan, utamanya yang memproduksi keripik kentang. Oke, kita akan coba masuk ke sana. Ini adalah loket masuknya, bayarnya 15.000 satu orang, tapi sama parkir. Kalau pakai mobil kayaknya beda lagi deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, Sobat Desa, berhubung kami suka kedinginan jika sedang singgah di tempat yang tinggi dan dingin, maka perjalanan kali ini ditemani oleh termos keren dari Goto Living. Dengan ukurannya yang simpel dan minimalis, membuat termos Goto Sultan ini mudah dibawa kemana-mana. Tutupnya yang berbentuk seperti cangkir membuat kita lebih mudah untuk menikmati bekal minum yang kita bawa, baik panas maupun dingin. Ia bisa menyimpan suhu hingga 12 jam dengan baik. Fitur pengunci pada tutup membuat isi termos tidak mudah keluar. Goto Sultan ini dibuat dengan material berkualitas dan tersedia dalam berbagai varian warna, sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari maupun untuk hadiah. Sobat Desa bisa mendapatkan Goto Sultan di Shopee, Tokopedia, Bibli, Zalora, Lazada, dan TikTok Shop. Alhamdulillah, ini dia Sobat Desa yang disebut dengan Bukit Skuter, salah satu tempat yang Sobat Desa kunjungi dari kawasan penginapan di dataran tinggi Dieng. Jadi kalau dari penginapan yang ada di bawah sana itu menuju ke titik ini sangat dekat sekali Sobat Desa. Nah, kita sudah sampai. Tadi membayarnya adalah berapa ini ya? Sebentar, kita sembari nih persiapan ngedrone Sobat Desa, karena Jawa nggak ikut, jadi semuanya serba sendiri. Nih, ini tiket masuknya per orang 10.000. Terus tiket untuk karcis motor 5.000. Jadi total tadi kita ngeluarin uang 15.000. Nah, selanjutnya di sini ada kawasan untuk ngecamp ya. Jadi Sobat Desa bisa membuat tenda di sini seperti yang ada di bawah sana itu, ada yang lagi buat tenda. Coba kita deketi ya. Nih, ini ada yang lagi ngecamp di sini. Nah, begitu bangun itu kita bisa langsung menikmati pemandangan tuh Gunung Sindoro dan juga dataran tinggi Dieng. Nah, ini kalau lebih pagi lagi jam 5 itu di bawah sini masih ada kabutnya. Kemudian di sini juga ada nih gardu pandang, kemudian ada tempat untuk foto-foto juga nih, bagus banget di sini Sobat Desa. Jadi kalau Sobat Desa datang ke Dieng, tempat pertama yang kami sarankan untuk didatangi adalah Bukit Skuter. Dan ternyata Sobat Desa, tuh Gunung Selamat di sebelah sana, di Purwokerto sana, di Banyumas, itu terlihat dengan sangat jelas sekali dan sangat indah sekali itu Sobat Desa. Insya Allah kita akan menuju ke daerah kawasan itu. Dan kalau Sobat Desa bertanya-tanya, kepulan asap itu apa? Itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikelola oleh pemerintah. Oke Sobat Desa, selanjutnya kita akan menerbangkan drone untuk bisa menikmati keindahan kawasan Bukit Skuter ini dengan lebih mantap lagi. Oke, kita terbang dulu.
Sobat Desa, itu dia pesona dari Bukit Skuter yang bisa Sobat Desa kunjungi ketika datang ke Dieng. Nah, ini ada beberapa spot yang bagus nih bagi Sobat Desa yang suka foto-foto. Nih ada tempat-tempat untuk naik sini. Coba kita naik ya. Oh, indah banget di sini Sobat Desa. Nih, namanya Bukit Skuter. Pemandangannya adalah hamparan perbukitan. Dan menurut artikel yang saya baca di belakang sana ini adalah sawah bunder. Jadi bentuknya seperti sawah. Tengah-tengahnya itu ada lubangnya dan dia tuh di atas gitu Sobat Desa. Jadi kayak gunung gitu. Dan ini pemandangannya bagus. Suhu udaranya juga dingin, sejuk, dengan pemandangan tuh belakang sana tuh dengan gunung-gunung. Nih Sobat Desa yang suka dengan pemandangan gunung-gunung, datang ke Dieng sangat tepat. Itu ada Gunung Sindoro, belakangnya Gunung Sumbing, bahkan Gunung Merapi kelihatan Sobat Desa. Ini ya, Gunung Merapinya ada di sana tuh. Nih, tuh, ini nih Merapi nih. Kenapa saya yakin ini Merapi? Karena di sebelah timurnya ini hanya ada dua gunung, Merbabu dan Merapi, dan bentuk ini adalah kubahnya si Merapi. Masya Allah ya. Hari ini sangat cerah sekali. Kalau begitu, kita lanjutkan ke tempat selanjutnya. Itu dia Gunung Slamet yang akan kita tuju Sobat Desa. Ternyata nampak dari kawasan Dieng ini. Coba kita zoom ya. Tuh. Ini ya yang belakang ini ya. Nah, yang paling belakang itu adalah Gunung Slamet. Masya Allah, cakep sekali. Dan gunung ini adalah, katanya itu adalah atapnya Jawa Tengah, karena gunung ini menjadi gunung tertinggi di Jawa Tengah Sobat Desa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan ya. Nah, kali ini saya sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, kami ingin mengajak Sobat Desa untuk berjalan ke tempat-tempat indah yang bisa dikunjungi ketika pagi hari di dataran tinggi Dieng. Kalau begitu kita kembali ke motor. Kita akan melanjutkan ke tempat yang kedua yang kami rekomendasikan untuk Sobat Desa datangi ketika datang ke Dieng. Ini tempatnya tidak terlalu jauh dari bukit. Ya namanya Bukit Skuter ini. Sekitar berapa ya? 3-4 kiloan lah. Nah, ini kita masih harus turun sebelum bisa sampai ke parkiran. Ini dia Sobat Desa, kita sudah sampai di parkiran. Kita akan melanjutkan ke sisi selanjutnya nih. Monggo Bapak. Ya, ini motor kita sendirian karena Jawa nggak ikut, jadi semuanya serba sendiri. Kalau begitu saya siap-siap pakai ini dulu, baru nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ya.